Ya, penolakan atas rencana pemerintah melakukan pemekaran di Provinsi Papua terus dilakukan. Majelis Rakyat Papua atau MRP mempertanyakan indikator dan urgensi pemekaran. Sementara pemerintah menegaskan rencana pemekaran untuk pemerataan pembangunan di Papua. Apa yang menjadi masalah dari rencana pemekaran Papua ini? Benarkah rencana ini bermuatan politis? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung. Ada Pak Yoel Mulaid, Wakil Ketua 1 MRP Papua, langsung dari Jayapura. Dan juga Pak Syamsur Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 dari DPR RI, fraksi P3. Dan juga Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Yoel, Pak Syamsur Rizal, Bang Usman, apa kabar? Sehat semua? Selamat malam, alhamdulillah kita sehat semua. Baik, saya mau langsung ke Pak Yoel dulu dari Majelis Rakyat Papua yang tampaknya mengkritisi rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran Papua. Apa yang menjadi masalahnya sebetulnya Pak Yoel? Apakah MRP melihat bahwa belum saatnya atau belum siap kemudian Papua ini dimekarkan menjadi 6 wilayah administrasi? Ya, baik. Terima kasih, selamat malam. Ya, untuk pemekaran Papua yang direncanakan oleh pemerintah ini secara prosedur memang tidak melalui aspirasi rakyat Papua. Sebab mengapa? Bahwa setelah revisi Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 yang kemudian perubahannya adalah Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 itu secara sepihak oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sendiri, tanpa melibatkan rakyat Papua melalui lembaga kultur orang asli Papua adalah MRP. Sebagaimana amanat Undang-Undang Otsus pasal 77. Perubahan undang-undang ini dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua, DPR dan pemerintah. Lalu kemudian secara sepihak pada tahun 2020, pemerintah pusat, Presiden mengusulkan 3 pasal, yaitu pasal 1, pasal 34 tentang dana otsus 2% menjadi 2,25 dan pasal 76. Yang tadinya pendekatan pemekaran itu hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aspirasi rakyat Papua. Lalu kemudian oleh perubahan ini dikembangkan menjadi 3 pendekatan, yaitu tetap melalui aspirasi rakyat Papua, dan yang kedua adalah melalui pemerintah pusat dan DPR. Dan yang ketiga adalah tidak melalui tanpa daerah persiapan. Maka MRP menganggap ini adalah langkah yang tidak aspiratif sama sekali. Nah, oleh sebab itu tidak memperhatikan amanat Undang-Undang Otsus nomor 76, ya, pasal 76 yang diatur tentang bagaimana kemudian memperhatikan kesatuan sosial, kesiapan sumber daya manusia, lalu kemudian kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa yang akan datang. Nah, pemerintah lagi-lagi terkesan memaksakan untuk pemekaran itu sendiri atau daerah otonomi baru untuk Papua yang direncanakan akan dibagi beberapa provinsi. Sama sekali ini proses ini kami melihat ini proses yang sifatnya top down bukan bottom up. Ya. Lagi-lagi pemerintah tidak memperhatikan aspirasi rakyat melalui MRP. Oke. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa pemerintah sampai dengan saat ini masih moratorium. Masih menjalankan moratorium untuk DOB itu sendiri. Di daerah lain, misalnya di Sumatera, di daerah lain itu pemekaran masih dipending. Kenapa untuk Papua harus dipaksakan? Ini masalah teknis pemekaran atau ini adalah kepentingan politis? Kepentingan Jakarta. Gitu. Oke. Baik Pak Yoel. Jadi Anda melihat ini, Anda mempertanyakan ya, ini sebetulnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat kah atau kemudian kepentingan politis? Dan itu kemudian dilihat juga dari Undang-Undang Otsus yang sudah direvisi, di mana mungkin akhirnya peran MRP jadi tersingkirkan, begitu ya Pak Yoel?
Ya, peran MRP karena pendekatan semula sebelum perubahan Undang-Undang Otsus sebelum perubahan itu satu pendekatan, yaitu melalui aspirasi rakyat Papua atau rekomendasi MRP. Artinya prosesnya melalui aspirasi, ada proses di tingkat bawah. Tapi kemudian setelah revisi, pemerintah pusat dan DPR memaksakan bisa dilakukan pemekaran. Ya. Dan yang ketiga adalah tanpa daerah persiapan. Oke. Gitu. Oke, baik. Baik Pak Yowel, saya ke Pak Syamsur Rizal langsung saja ini karena sudah ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bagaimana nih Pak Syamsur Rizal, ini terkesan memaksakan ini DPR dan pemerintah. Jadi jadi tidak melibatkan aspirasi dari MRP yang saat ini menyatakan penolakan atas rencana untuk pemekaran. Baik, terima kasih Pak Reinhardt. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Yul dan rekan-rekan yang lain yang berbahagia. Senang ketemu dengan Pak Yul dan kawan-kawan kita yang ada di Papua. Kayak sapa dulu, bahwasanya kita tetap bersatu padu untuk Indonesia ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa yang berbahagia, rencana pemekaran Papua ini berawal dari ketika kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ketika itu. Evaluasi ini dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam ketika itu, langsung Pak Mahfud MD, juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, dan yang mewakili Kapolri, yang mewakili dari TNI, dan juga hadir dari KPK juga itu Pak Firly, dan Menteri Bappenas Pak Suarso Monarfa. Ketika itu dilakukan evaluasi setelah penyelenggaraan otonomi daerah itu berjalan selama kurang lebih 20 tahun. Hasil evaluasi itu disampaikan kesimpulannya oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri ketika itu beliau menyampaikan beberapa poin yang disebutkan adalah diantaranya bahwasanya pembangunan indeks pembangunan manusia yang diharapkan dapat meningkat selama 20 tahun setelah diguyurkan dana sebanyak 138 triliun ketika itu, total selama 20 tahun tersebut menurut Ibu Menteri Keuangan, yang kita temui adalah bahwasanya indeks pembangunan manusia masih belum mengembirakan. Samping itu juga pembangunan infrastruktur belum juga terlalu bisa dapat kita banggakan. Kemudian hasil pembangunan lain-lain menyangkut dengan sanitasi, kemudian soal kesejahteraan masyarakat, dan apa yang kita harapkan dapat meningkatkan harkat masyarakat orang Papua asli ketika itu disimpulkan belum terbaiki. Oleh karena itu rapat memutuskan bahwasanya otonomi akan dilanjutkan selama 20 tahun ke depan. Akhirnya kita sepakati ketika itu untuk menyenggol untuk pembentukan terhadap undang-undang Otsus itu sendiri. Baik. Kita perbarui langsung ke penolakannya Pak, bagaimana? 2022. Ya, berkenaan dengan keinginan dari pihak-pihak tertentu, memang kita melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang tadi kami sebutkan, Undang Nomor 2 setelah dia disempurnakan tahun 2021 tersebut. Kalau disebutkan penolakan, saya ada beberapa catatan. Ada SK Gubernur dari Papua Barat Daya, Papua Barat, yang menyebutkan bahwasanya Provinsi Papua sudah di-SK-kan oleh Gubernur Papua Barat ketika itu dengan nomor 125/72/3 tahun 2020 tentang persetujuan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian di Papua Selatan pembentukannya diinginkan oleh Bupati Merauke, Asmat Mapi, dan Beban Tigul yang mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Selatan itu dengan pada tanggal 5 Juni tahun 2021 di Merauke, dan beberapa kegiatan lainnya Pak Syrai. Jadi ini sudah dimulai juga untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah di Mepago. Baik, Pak Syamsur Rizal. Di Timika. Ya. Baik, maaf. Jadi mereka ini sudah ingin untuk membentuk Papua ini dengan beberapa provinsi lainnya. Oke, jadi Anda melihat sebetulnya masyarakat Papua menginginkan ada pemekaran. Berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yowel bahwa ini tidak mewakili aspirasi mereka.
Ya, barangkali saya dalam ini belum menyenggol soal Majelis Rakyat Papua. Ya. Tapi sesuai dengan pasal 76 ayat 2, ayat 3, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Yul, bahwasanya pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperpendek rentang kendali yang diinginkan oleh pemerintah agar titik-titik rawan, titik-titik kemiskinan, titik-titik yang belum mengangkat harta martabat masyarakat Papua asli itu bisa dipercepat. Karena kedekatan rentang kendali dengan pihak pemerintah yang mengambil keputusan. Ini tujuan daripada kita untuk membentuk Papua-Papua lainnya menjadi beberapa provinsi di Papua. Oke, sebelum ke Bang Usman Hamid, saya mau ke Pak Yoel lagi. Pak Yoel, ada tanggapan ini untuk mempercepat pembangunan dan juga untuk membentuk Papua-Papua lain sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan pembangunan yang ada di Papua? Memperpendek rentang kendali itu yang paling penting, Pak Yoel. Ya, baik Pak Samsur Rijal, terima kasih nih. Untuk pertama kalinya kami bisa komunikasi dengan anggota DPR RI, khususnya Komisi 2. Oke. Ya, artinya apa? Berarti selama proses revisi undang-undang ini kami tidak punya akses langsung gitu MRP. MRP ini adalah lembaga kultur orang asli Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Sehingga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Samsur Rijal bahwa ada aspirasi dari Papua Selatan, ada aspirasi dari berbagai tempat. Tentu itu mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tapi melalui proses formal, melalui lembaga Majelis Rakyat Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus itu tidak jalan. Mekanisme itu tidak jalan. Sehingga Pak Samsur Rijal, kami sampai dengan saat ini pasal 76 perubahan Undang-Undang Otsus ini kami sedang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau boleh pemekaran ini sebaiknya menunggu proses judicial review di MK. Karena di tingkat masyarakat ini reaksinya cukup luar biasa. Baik, saya ke Bang Usman. Bang Usman, mencermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yul dan juga Pak Samsur Rijal, apa yang Anda tangkap kemudian dari pro kontra pemekaran Papua ini? Di sisi yang lain tadi ada permintaan langsung dari Pak Yul dari MRP bahwa di tengah mereka sedang uji materi, sebaiknya pemerintah menghentikan dulu wacana ini. Anda sepakat sampai di situ? Ya, saya setuju bahwa pemekaran wilayah ini harus ditunda. Pembentukan daerah otonomi baru harus ditunda sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan. Yang kedua, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru ini inkonsisten dengan moratorium pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah lain. Pertama, pendapatan asli daerah selama ini dari DOB itu rendah. Yang kedua, anggaran negara itu diprioritaskan untuk dana-dana COVID, penanggulangan wabah. Yang ketiga, dana operasional selama ini untuk DOB semuanya menggantungkan diri pada dana alokasi umum, pada dana alokasi pemerintah pusat. Padahal pemerintah sedang punya prioritas yang lain, termasuk wabah sampai dengan urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi kalau pemerintah mau konsisten, mestinya tidak ada pemekaran wilayah untuk semua provinsi, kecuali misalnya ada permintaan dari Majelis Rakyat Papua. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, kalau kita simak tadi penjelasan Pak Samsur Rijal, kelihatan sekali evaluasi terhadap Undang-Undang Otsus sangat elitis. Jadi hanya melibatkan Bappenas dan lembaga-lembaga pemerintahan di Jakarta, bukan melalui proses yang dibenarkan oleh Undang-Undang Otsus, yaitu melalui aspirasi rakyat Papua. Dalam konteks itu, Amnesty International mencatat banyak sekali rapat-rapat dengar pendapat dari Majelis Rakyat Papua untuk mengevaluasi Undang-Undang Otsus justru dilarang, dibubarkan, baik oleh kepolisian maupun juga Badan Intelijen Negara. Jadi proses ini sangat tidak partisipatif. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, mereka harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat dan melalui berbagai cara yang lain. Itu semua dipangkas. Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang amandemen kedua dari Undang-Undang Otonomi Khusus
itu memiliki pasal dengan ketentuan yang berbeda. Oke. Pak Yoel menunjuk pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pak Samsul Rijal menunjuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dalam undang-undang yang sebelumnya, pemekaran wilayah harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Kalau tidak ada, tidak bisa ada pemekaran wilayah. Sementara Pak Samsul Rijal menggunakan undang-undang baru, undang-undang yang sangat tidak partisipatif dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat Papua. Itulah sebabnya ditolak oleh banyak rakyat Papua. Karena itulah, apalagi dengan adanya jatuh korban di Yahukimo, mestinya pemekaran wilayah ini ditunda. Saya kira Izin Pak Serain, bisa saya meluruskan Oke, baik. kebijakan penjelasan dari beliau, Pak Usman? dari Jakarta saja, gitu ya. Oke. Saya luruskan sedikit Bapak, supaya tidak keliru. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Saya sampaikan evaluasi ketika otonomi daerah pada tahap pertama itu evaluasi, yakni dihadiri oleh Menko Polhukam dan Mendagri dan semuanya. Kemudian undang-undang otsus itu dibentuk setelah mereka membahas undang-undang ini untuk ditinjau ulang, sehingga lahirlah undang-undang otsus perubahan dengan nomor 2 tahun 2021. Itu mereka turun ke kampung-kampung halaman langsung dibawa ke Papua dan dihadiri dan dipimpin oleh orang Papua sendiri yang menjadi pemimpin itu. Jadi yang memimpin pertemuan itu adalah Pak Watubun. Mereka datang ke Papua, mereka datang ke apa? Kenapa? Karena sudah datang kepada kami itu beberapa rekan bupati dari sana, yakni mereka mendeklarasikan contoh provinsi Pegunungan Tengah yang dimasyarakati oleh Lavago. Ketua asosiasinya Bupati Pegunungan Tengah, Bapak Beva Yigi Balom, meminta Presiden Jokowi untuk memberikan izin pemekaran. Jadi ini Bapak yang juga kita apa? Jadi kita datang itu untuk melakukan apa yang diamanahkan oleh undang-undang otonomi khusus ini. Kemudian pemekaran di moratorium itu adalah undang-undang pemerintah daerah. Semua pemerintah daerah itu di moratorium, kecuali undang-undang khusus ini yang amanahnya menyebutkan pasal 73 itu mekar, dibolehkan mekar. Untuk apa? Untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat keinginan kita untuk mengangkat harkat masyarakat orang Papua asli ini. Jadi selama 20 tahun ini kita pandang kurang berhasil. Karena itu undang-undang ini kita sempurnakan lagi dengan tujuan murni untuk yang namanya bangsa kami orang Papua asli ini melalui Majelis Rakyat Papua ini kita usahakan untuk diangkat harga martabatnya melalui bagaimana kita memperpendek rentang kendali. Kita mulai dengan melakukan pembahasan ini di Badan Legislasi DPR RI. Kita lakukan harmonisasi. Jadi tahapannya tidak langsung berubah. Kita harmonisasi itu untuk jadi undang-undang nanti tahapnya masih lama. Jadi kita bayangkan langsung menjadi provinsi Papua. Belum masih jauh. Ya, nanti ditanggapi oleh Bang Usman dan juga Pak Yoel. Boleh Bang Usman, tapi kita break dulu ya. Nanti saya juga akan ke Pak Samsul Rijal. Sejauh mana sebetulnya DPR mendengarkan aspirasi dari MRP? Karena tadi berkali-kali Pak Yoel menyinggung bahwa baru kali ini bisa mengakses langsung dan merasa kemudian tidak dilibatkan dalam proses kemudian revisi ini sampai terbentuk wacana pemekaran Papua. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Anda kembali di Newscast, kita masih membahas soal pro kontra rencana pemekaran Papua. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Samsul Rijal, Pak Yoel, dan juga Bang Usman Hamid. Saya ingin ke Bang Usman untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul Rijal bahwa banyak pihak sudah turun ke lapangan untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan aspirasi dan ada bahkan kepala-kepala daerah juga meminta untuk adanya pemekaran Papua. Jadi bukan hanya kelompok elitis saja ini, Bang Usman. Ya, yang didatangi oleh DPR, oleh pemerintah yang tadi disebutkan oleh Pak Samsul Rijal, itu bukan MRP. Yang didatangi itu bupati, ya, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik. Entah itu ingin jadi bupati, entah itu ingin jadi wali kota, entah itu ingin jadi gubernur ke depan. Jadi itu bukan prosedur yang seharusnya ditempuh berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 76 jelas menegaskan bahwa pemekaran wilayah wajib mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Kalau undang-undang itu mau diubah,
maka pasal 77-nya mengatakan itu harus dari aspirasi rakyat Papua. Nah, MRP bukan mau menolak kalau saya amati, tetapi mereka justru memfasilitasi rapat-rapat dengar pendapat di berbagai kabupaten. MRP Papua itu mewakili setidaknya 29 kabupaten dan kota madya. Justru cara mereka, rapat mereka, pertemuan mereka untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi itu dibubarkan, dilarang, ditekan, bahkan beberapa stafnya sempat ditangkap dan ada yang diborgol. Jadi ada semacam kecurigaan yang berlebihan terhadap Majelis Rakyat Papua. Padahal Majelis Rakyat Papua ini adalah representasi kultural orang asli Papua yang tugas utamanya menurut Undang-Undang Otsus adalah melindungi hak-hak orang asli Papua. Amnesty International Indonesia, Australia sangat memprotes Undang-Undang Otsus yang baru itu karena mengabaikan partisipasi rakyat Papua, karena mengabaikan kewenangan Majelis Rakyat Papua yang kedepannya bisa berakibat pada terlanggarnya hak-hak orang asli Papua. Yang tadi disebutkan oleh Pak Samsul Rijal soal indeks pembangunan manusia, itu kan bicara tentang kesiapan sumber daya manusia. Pak Yul tadi mengatakan, apakah sudah siap sumber daya manusianya kalau kita mau membentuk pemekaran-pemekaran baru? Apakah kita sudah memperhatikan kesatuan sosial dan budayanya, misalnya antara masyarakat suku di Nabire atau dan di Timika? Apakah ada evaluasi itu? Apakah ada kertas akademiknya? Saya tidak lihat itu dan tidak pernah dikonsultasikan dengan masyarakat Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Rakyat Papua, 29 kabupaten, tokoh adat, tokoh agama, gereja, dan juga tokoh-tokoh perempuan. Mereka tidak dilibatkan sama sekali. Tadi Pak Yual mengatakan, baru ketemu kali ini dengan Pak Samsul Rijal. Jadi saya kira ini mengulangi kebijakan pemerintah pusat ketika memekarkan wilayah Papua menjadi Papua dan Irian Jaya Barat pada tahun 2003. Kelihatan sekali ketika itu motifnya adalah untuk menguasai sumber daya alam di Papua Barat melalui orang-orang yang dianggap mendukung Jakarta. Nah, ini yang saya duga dan banyak diduga oleh banyak ahli tentang studi Papua untuk mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam yang sekarang ini sedang dalam proses eksplorasi di Pegunungan Tengah atau di Blok Wabu, di Intan Jaya misalnya. Jadi itulah yang dimaksud kenapa masyarakat Papua sekarang ini menolak di berbagai kabupaten dan kota. Di Wamena, di Jayapura wali kotanya memang mendukung, tapi bukan rakyatnya yang mendukung. Memang ada juga yang mendukung pemekaran seperti di Merauke misalnya, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya tidak perlu buru-buru pemekaran wilayah. Setidaknya tunda terlebih dahulu sampai putusan Mahkamah Konstitusi ini ada. Dan ingat, pemerintah pusat sedang melakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah di seluruh provinsi. Kalau Papua mau dikecualikan, mestinya atas usul Majelis Rakyat Papua seperti ditetapkan oleh Undang-Undang Otsus, bukan atas keinginan Jakarta. Kalau atas keinginan Jakarta, ada apa? Kepentingan apa di balik itu semua itu? Apakah kepentingan hak orang asli Papua atau kepentingan investasi? Ini jadi pertanyaan besar. Baik, Bang Usman, bagaimana kalau kemudian nanti MK memutuskan justru sebaliknya, justru kemudian menolak gugatan secara material dari Undang-Undang Otsus ini? Apakah bisa dilanjutkan menurut Anda? Karena tadi kan ini sebaiknya ditunda dulu, menunggu kemudian proses hukumnya. Tentu saja kita semua, Majelis Rakyat Papua, Amnesty International, siapapun harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena itulah sebagai keputusan akhir di tingkat katakanlah peradilan tertinggi untuk urusan pengujian materi undang-undang otonomi khusus ini gitu. Kita semua akan menghormati itu. Tinggal bagaimana misalnya nanti memastikan bahwa pemekaran wilayah itu betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat Papua yang mungkin saja masih protes gitu dan seterusnya. Gitu. Pak Yuel, ada tambahan dari Anda. Jadi sebetulnya MRP ini sifatnya apa? Menolak kah atau memang berusaha untuk memfasilitasi lebih jauh rencana ini? Ya. Baik, sebenarnya rencana semula itu MRP bukan berada pada posisi menolak atau menerima. Sehingga awalnya ketika mau dilakukan revisi Undang-Undang Otsus ini dari MRP sudah mencoba dengan menggelar RDP, rapat dengar pendapat, melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan Otsus selama 20 tahun.
saya sampaikan bahwa selama 20 tahun Otsus berlangsung, dari 20 kewenangan yang ada, hanya 4 yang jalan. Dari 20 kewenangan. Yang jalan adalah gubernur adalah orang asli Papua. MRP, kemudian DPRP kursi pengangkatan, dan dana Otsus hanya 4. 4 yang jalan. Selebihnya itu tidak jalan. Misalnya pembentukan KKR, ya, itu antara lain, semua tidak jalan. Lalu kemudian dilakukan perubahan secara sepihak. Jadi niat daripada MRP itu sendiri adalah mau melakukan RDP, artinya mau menjaring aspirasi rakyat Papua. Lalu kemudian mau sampaikan ke pemerintah pusat. Tapi kemudian tadi Pak Usman sudah sampaikan bahwa ketika RDP ini mau digelar di 5 wilayah adat. Di Merauke, tim kami itu ditangkap, di Borgol. Di Wamena, tim kami itu 9 jam disandra di bandara, lalu dipulangkan. Ya. Di Mepago, RDP tidak jalan. Di Biak tidak jalan, di Jayapura tidak jalan. Ada sejumlah bupati yang mengeluarkan surat, menolak RDP. Bahkan Kapolda Papua ketika itu Pak Paulus Waterpauw mengeluarkan maklumat menolak. Terus sekarang kemudian MRP sebagai lembaga kultur, lalu untuk menjaring aspirasi, kita sudah lakukan. Kita bukan berada menolak mentah-mentah tanpa ada upaya, tidak. MRP sudah ada upaya sebenarnya. Ya, sesuai semangat pasal 77. Usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat melalui Majelis Rakyat Papua, DPRP kepada pemerintah. Itu sudah mencoba. Tapi kemudian kita dihambat. Ya. Mungkin Pak Rizal mangguk-mangguk, jadi beliau baru dengar mungkin cerita ini gitu. Saya ingin izin saya jelaskan sedikit Pak Renhat. Ya, Pak Rizal Pak Samru Rizal sampaikan tadi turun ke kampung-kampung. Saya tidak tahu kampung mana yang mereka pergi. Tidak pernah ada DPR yang tiba di kampung-kampung. Oke. Tidak ada. Dapat saya jelaskan. Oke. Baik. Apalagi Pak Kamarudin Watubun itu tidak pernah ada tiba di kampung. Yan Mandela juga tidak pernah ada tiba di kampung. Saya tahu orang-orang ini tidak pernah. Oke. Baik. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Silakan Pak Syamsul Rizal. seminar seperti ini, seminar seperti ini sangat diperlukan pola pikir orang seperti Pak Usman itu, ya, mengkritisi dan patut dimaklumi oleh masyarakat. Kami ini kan anggota DPR merupakan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia ini. Kita juga punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Saya sampaikan, tahap yang kami lakukan untuk pemekaran ini masih jauh dari apa yang disebut dengan pemekaran. Jadi kami baru melakukan tahap ini, menyerahkan naskah akademis dan mohon ini diharmonisasi oleh badan legislasi. Belum sampai ke tingkat apa yang tadi disebut oleh Pak Usman dan Pak Yul tadi itu akan dibahas bersama Majelis Rakyat Papua. Belum. Kita baru harmonisasi dan pembulatan kesepakatan apa-apa yang perlu dibulatkan. Sudah itu tahapan berikutnya ini dibawa ke BAMUS, Badan Musyawarah DPR RI, baru diparipurnakan, baru diserahkan kepada komisi terserah pada BAMUS. Apakah komisi 2, apa komisi berapa, apakah ini pansus, apakah ini panja, baru ini dibahas. Pada saat pembahasan itulah kami memerlukan penjelasan dari Majelis Rakyat Papua, penjelasan dari sampai kita turun, ini baru kita bahas betul-betul. Nah, sekarang ini baru tahap keinginan kita untuk memekarkan Papua. Karena amanah undang-undang yang kami katakan tadi, undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua yang dirubah, yang mengamanahkan pemerintah dan DPR dapat membentuk pemekaran daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, untuk mempercepat pembangunan, untuk membangun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya. Tapi baru tahap sangat awal sekali. Namun tujuannya akhirnya seperti itu. Ya, apa dikatakan oleh Pak Usman, saya kira keinginan kita bersama ini tetap
Tapi dikatakan kita punya kepentingan politik untuk menguras harta kekayaan yang ada di bumi Papua itu jauh sekali dari bayangan kita. Nggak ada terpikirkan seperti itu, dan itu bukan kerja mudah untuk menggali apakah bisa anggota DPR menggali kekayaan itu atau ada pihak tertentu yang punya kepentingan politik. Tahapnya masih jauh lagi. Jadi oleh karena itu pasti kita sambut apa yang akan kami lakukan ini. Tetap nanti kita akan berkonsultasi dengan Pak Yul sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua. Karena di dalam undang-undang OSIS itu pun kita merumuskan, kita beri peran besar kepada masyarakat rakyat Papua itu. Dan kalau kita baca pasal-pasal yang ada di dalam itu, memang keberpihakan kita itu betul-betul murni. Bagaimana mengangkat harga martabat orang asli Papua. Kita bunyikan di situ, orang asli Papua. Ya, kita berikan kesempatan misalnya contoh, untuk pemilihan anggota DPRD setempat, itu sekian persen mesti orang asli Papua itu diangkat duduk tanpa pemilihan. Ini contohnya keberpihakan undang-undang rakyat asli Papua. Ini contoh saja. Jadi tidak usah berpikir dulu. Kita ingin harta martabat manusia yang ada di sana, di semua negara seperti kita ini, di Indonesia kita ini terangkat menjadi sejahtera dan berbahagia ke depan. Baik, Pak Yul ada tanggapan Pak? Pak Yul? Ya. Baik, terima kasih Pak Samsudinal. Saya mendengar bahwa ini baru tahap awal, artinya rancangan undang-undang tentang DOB itu baru rencana awal ya, begitu Pak ya. Iya, baru rencana awal, kemudian reaksi di Papua itu sudah luar biasa. Bapak sudah lihat bahwa demonstrasi yang terjadi di beberapa kota, di Wamena itu ribuan orang turun, ya, terus kemudian di Jayapura, di Nabire, dan terakhir tanggal 15 Maret kemarin di Yahukimo, itu telah menelan korban, ada 2 orang rakyat Papua, orang asli Papua yang yang tertembak. Sehingga kalau untuk pemekaran ini tentu tolong diperhatikan benar aspirasi rakyat Papua. Tentu Pak, kita perhatikan itu. Benar aspirasi rakyat Papua. Artinya toh untuk pemekaran juga ini kan adalah untuk kepentingan kesejahteraan orang asli Papua. Tapi kemudian coba diperhatikan baik ya, diperhatikan karena ada demo yang demo tandingan juga. Saya jujur katakan bahwa ada demo tandingan juga ada meminta pemekaran, misalnya di Merauke, di Sorong, tapi itu jumlahnya kecil Pak Samsudinal, itu jumlahnya kecil. Ketimbang yang menolak itu jumlah lebih besar. Ya, sekali lagi saya bicara di sini ini objektif. Saya bicara objektif, saya tidak menafikan fakta yang ada. Sehingga saya sekali lagi Bapak pas posisi ada di Komisi 2, ya, Komisi 2 yang akan merancang undang-undang DOB itu sendiri. Tolong Pak Samsudinal perhatikan, mungkin sembari kita menunggu putusan MK, itu jauh lebih baik. Ada pasti. Ada kepastian pada peraturannya. Ya, ada kepastian hukum. Ya, ada kepastian hukum. Kami menganggap bahwa revisi Undang-Undang Otsus dari 3 pasal yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 4 Desember tahun 2020 melalui surat Presiden, kemudian di DPR itu menjadi 19 pasal. Ini aneh bin ajaib. Saya tidak tahu apa ada naskah akademik atau tidak, tapi saya tidak berada pada konteks itu. Tapi sekali lagi saya menganggap bahwa proses revisi ini terlalu terburu-buru. Kami juga ingin mau ada evaluasi. 20 tahun undang-undang tidak sempurna. Tidak memberikan kesejahteraan bagi orang asli Papua sama sekali enggak. Kami ingin ada evaluasi. Ruang evaluasi yang disiapkan adalah rakyat Papua melalui rapat dengar pendapat, tapi kemudian itu kita dibungkam. Ya, baik, saya ingin Pak Samsudinal boleh menanggapi sedikit saja. Oke, singkat sebelum kita break ya, silakan. Baik, ya. Betul ya tadi yang dikatakan oleh Pak Yul itu Presiden hanya menitipkan 3 pasal saja. Justru tadi Pak Yul mengatakan ketidakberhasilan selama 20 tahun membuat kita di DPR itu berpikir ulang. Dengan 3 pasal ini rasanya memang tidak cukup untuk segera merubah Papua. Kita coba kembangkan lagi dengan dasar pemikiran yang sangat positif untuk membangun negeri yang kita cintai ini, negeri Papua.
kita tambah kita perlu menjadi 19 pasal. Jadi tambahan 19 pasal itu justru memperbaiki kerja-kerja tim ke depan untuk secara cepat kesejahteraan dan bisa mengangkat martabat Papua itu bisa diselenggarakan. Oke. Justru perluasan itu dengan nilai yang sangat positif untuk rakyat Papua. Oke, Demikian baik. Kita break dulu, nanti setelah break saya akan langsung ke Bang Usman untuk minta tanggapan. Dan juga begini Bang Usman, ini kan yang disampaikan oleh pemerintah adalah pemekaran ini, pembentukan DOB ini adalah untuk mensejahterakan, pendekatan kesejahteraan, untuk pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kemudian kita lihat ini juga ada penolakan. Menurut Anda jadi apa cara yang kemudian paling tepat untuk melakukan pemerataan pembangunan di Papua ini kalau bukan dengan cara bukan dengan cara pemekaran menjadi 6 wilayah administrasi? Kita jawab nanti usai jeda di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sudah banyak tadi yang sudah kita bahas dan kita mendengarkan perspektif juga langsung dari MRP oleh Pak Yoel yang mungkin agak jarang kita dengar kemudian suara pernyataan dari MRP ini berkaitan dengan isu soal pemekaran Papua dan juga Otsus, Undang-Undang Otsus. Saya ke Bang Usman, ini segmen terakhir Bapak-Bapak, jadi langsung ke kesimpulan saja. Saya ke Bang Usman, jadi ini belum final sebetulnya kan rencana untuk pemekaran, tapi rencananya di pemerintah pusat ada Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Alasannya sekali lagi Bang Usman adalah untuk pemerataan pembangunan. Kalau kemudian pemekaran ini tidak cukup tepat untuk pemerataan pembangunan, menurut Anda cara apa yang paling tepat untuk memajukan kesejahteraan dan juga melakukan pemerataan pembangunan di Papua? Ya, terima kasih. Pertama, saya kira mengembangkan ekonomi kerakyatan dari hak-hak orang asli Papua. Jadi, misalnya perkebunan mereka, perkebunan sagu itu harus dijaga, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya kita terus-menerus mengembangkan kesejahteraan dalam tanda petik yang versi saat ini, saya ragu bahwa orang-orang asli Papua akan mendapatkan kesejahteraan itu. Sebagai contoh, kalau kita lihat data Biro Pusat Statistik tahun lalu, ekonomi Papua sebenarnya berkembang, yaitu 15% mengalami peningkatan. Tetapi kalau kita periksa angka 15% peningkatan itu, ternyata datang dari sektor pertambangan. Dengan kata lain, ya perkembangan ekonomi di Papua selama ini banyak berbicara tentang pengurasan kekayaan alam. Pertambangan yang menghancurkan hutan, melakukan deforestasi hutan, entah itu untuk sawit atau tambang emas dan lain sebagainya. Ini yang saya kira harus diubah, harus kembali pada ekonomi kerakyatan orang asli Papua, di penggunaan sagu atau misalnya peternakan atau misalnya perikanan, jauh lebih dibutuhkan. Yang di luar dari soal kesejahteraan sosial dalam pengertian ekonomi, apa yang tadi disebut oleh Pak Yoel sangat penting, yaitu pasal 45, 46, 47, tentang pembentukan Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, Komisi Keadilan serta Rekonsiliasi di Papua, khususnya untuk menangani kasus-kasus hak-hak ekonomi, sosial, budaya adat Papua. Banyak tanah-tanah ulayat mereka belakangan ini jadi incaran dari investor-investor luar negeri, dari Korea dan lain sebagainya, masuk juga dari investor-investor dalam negeri yang dilakukan tanpa mereka, tanpa konsultasi dengan mereka. Nah ini saya kira cermin dari cara kita bernegara, yaitu Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial. Jadi saya kira ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, ekonomi kita harus ekonomi Pancasila yang berbasiskan keadilan sosial, bukan berbasiskan investasi luar negeri atau investasi-investasi pertambangan yang merusak sumber daya alam, mengeruk dan alam yang terlalu banyak sehingga menimbulkan bencana alam Papua, banjir, dan sebagainya. Jadi saya setuju bahwa ini tidak boleh buru-buru, dan saya senang mendengar Pak Samsul Rijal bahwa ini masih di awal. Saya juga senang Pak Samsul Rijal mengatakan akan meminta pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua, tapi harus diingat bahwa semangat dari Undang-Undang Otsus adalah meminta persetujuan
Majelis Rakyat Papua seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Otsus. Apa yang dikatakan oleh Pak Samsul Rijal tentang ketentuan pasal 76 ayat 2 pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran wilayah itu pasal yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sendiri tanpa partisipasi dari Rakyat Papua melalui pelaksanaan dari pasal 77 Undang-Undang Otsus itu yang sebenarnya hendak diterapkan ke Majelis Rakyat Papua melalui rapat-rapat dengar pendapat di 5 wilayah adat atau di 29 kabupaten dan kota Madia. Sayangnya itu dibiarkan, dilarang, dan ini yang saya kira sudut pandang hak asasi manusia diperhatikan oleh pemerintah. Pak Samsul Rizal. Sampai nanti pemekaran ini dianggap memecah belah rakyat Papua, memecah belah kekuatan politik Papua atas nama hanya negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Itu saya kira harus memperhatikan sila-sila Pancasila kita lah, persatuan. Persatuan. Baik, Bang Usman. Dan keadilan sosial. Itu sangat penting untuk diperhatikan. Terima kasih. Baik, Bang Samsul Rizal, apakah setelah ini DPR Komisi 2 bisa memastikan, menjamin bahwa akan lebih mendengarkan suara dari MRP, Pak Yoel dan kawan-kawan, untuk paling tidak juga soal menunda dulu deh, karena ini masih menunggu kepastian hukum dan lain sebagainya, masih banyak penolakan, Pak Samsul Rizal? Baik Pak Renhat dan Pak Yul, Pak Usman yang kami berangkatkan. Saya ingin komen dulu sedikit apa yang dikatakan Pak Usman itu, bahwasanya pengurasan kekayaan alam, pelanggaran HAM dan hak-hak ekonomi masyarakat itu dulu dikuras dan dirusak. Tapi pertanyaannya adalah oleh siapa dan itu kapan? Justru ke depan ini yang kita inginkan adalah kita mesti memiliki sebuah lembaga pemerintah yang bisa menampung gagasan dan mengamankan soal pelanggaran HAM, pengurasan harta kekayaan alam, mesti ada pihak yang menangani, dan itu mesti kita punyai secara permanen. Dan itulah yang namanya pemerintah daerah. Kemudian tahapan yang tadi diminta oleh bapak-bapak semua tadi, Pak Usman juga mengatakan, kita pasti taat hukum. Ketika kita ini misalnya masih meminta persetujuan pihak MK untuk melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Otsus itu, ya kita akan lalui tahapan itu. Dan selama ini pun kita akan melalui itu. Selama ini pun kita sudah memperhatikan apa yang ditetapkan dalam perundangan. Tidak pernah kita lewat itu melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh MK. Oleh karena itu, saya kira kita punya pandangan yang sama, Pak Usman dan Pak Yul, ya kami sendiri dari pihak Dewan. Tidak ada lain yang kita inginkan adalah agar keinginan kita untuk mengangkat harga martabat masyarakat orang asli Papua dan melalui Majelis Rakyat Papua ini pasti kami lakukan. Tapi saran kami perlu punya lembaga yang permanen yang bernama pemerintah daerah yang bisa mengawal itu agar semua program tidak seperti dulu dan kita bisa kontrol program yang ada di kita dan bisa menyelamatkan uang negara. Baik, saya ke Pak Yoel terakhir, singkat Pak Yoel. Jadi apalagi aspirasi dari Anda MRP yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada DPR dalam penerapan otonomi khusus di Papua dan juga rencana pemekaran ini? Baik, terima kasih. Hal penting yang ingin kami sampaikan yang pertama itu adalah rencana DOB itu dihentikan dulu sembari menunggu putusan MK. Apapun putusan MK, kita taat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah memperhatikan baik keadaan yang ada pada saat ini, terjadi demo ya pro kontra terhadap isu DOB itu sendiri. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yoel Mulaid, Wakil Ketua 1 MRP Papua, Pak Samsul Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi P3, dan juga Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kita berharap ada perspektif yang menarik dari diskusi ini dan juga memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama juga untuk masyarakat Papua, dan apapun keputusannya ini tentu yang diutamakan adalah masyarakat Papua, bukan kemudian kepentingan politis. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Pak. Pak Yul, selamat malam ya Pak. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.